Selamat pagi semuanya. Sekarang saya sedang berada di negeri Sakura di kota Makinohara. Sekarang saya mau menuju ke sebuah benteng. Benteng namanya Kakegawa Shiro, Kakegawa Sho, Benteng Kakegawa. Saat ini masih dalam perjalanan sekitar 30 menitan lagi, mudah-mudahan nyampe. Ini adalah jalan menuju ke Kakegawa Sho. Asoko wa nano yama desu ka ne? Fujisan janai? Fujisan janai. そうですか。山の名前がわかる。はいはいはい。富士山見えるんですね。富士山向こうにあるんです。右側ですね。Ya ini apa namanya, suasana di jalan yang menuju ke Kakegawa ya. Di sini kendaraannya cukup patuh pada lalu lintas. Sangat mematuhi ya, bukan cukup ya, sangat mematuhi lalu lintas ya. Jalan yang menuju ke Kakegawa, di samping kiri itu perkebunan teh ya semuanya guys. Semua perkebunan teh banyak sekali tuh, karena rata-rata di sini di kota Makinohara itu kanan kirinya di pegunungannya, di perbukitannya itu perkebunan teh. Kalau di Indonesia itu seperti di daerah Bogor atau di dekat Bandung, yaitu daerah Cimahian itu kan ada. Sama juga di sini banyak perkebunan teh. Itu ada kincir-kincir angin guys. Jadi di perkebunan teh itu ada kipas. Fungsinya kipas itu adalah untuk apa namanya, supaya daun teh pada saat musim dingin itu tidak membeku, artinya melindungi supaya tidak membeku. Jadi kalau misalnya musim dingin daunnya membeku, itu kualitas daun tehnya menjadi kurang bagus. Sudah kelihatan tuh, udah kelihatan tuh apa namanya, Kakegawa Sho-nya tuh. Ya kalau merah kita nggak boleh nyebrang guys. Jadi kita nunggu lampu hijau. Nah kita udah hijau, nyebrang. Ya inilah namanya etika lalu lintas di negeri Sakura. Ini jalan masuk menuju Kakegawa Sho. Jalan masuk menuju Kakegawa Sho. Ada sebuah peninggalan. Ini ada sebuah kuil ya. Namanya Inari Jinja. Apa namanya, pohon sakura nih sebenarnya nih guys, di sepanjang jalan ya. Di bawahnya itu ada kali yang tadi lewat, itu kalinya ini menuju ke Kakegawa Sho. Tuh guys, dilihat udah di atas sudah kelihatan tuh Kakegawanya tuh. Bangunannya ya, bangunan
Kakek Gawajo. Kita nyebrang. Nyebrang harus melalui zebra cross ya guys. Jangan sembarangan serantau seruntul. Tangga menuju benteng Kakegawa. Suasananya sepi. Ada beberapa pengunjung. Nah, ini lagi mau ambil tiket beli. Saya persis berada di belakangnya Kakegawa, bangunan benteng Kakegawa. Belakangnya tuh udah kelihatan, saya berada di bawahnya, tapi sudah naik dari tangganya ya, naik tangga ya. Nah, sini jalan ya. Terus nih Inggris kita Nihongo, hai, shimasen. Nah ini tiketnya guys, tuh udah dibeliin sama pemandu kami ya. Tuh ini juga ada tuh. Ini tiketnya menuju ke sana. Ini buku panduannya ya, ini buku panduannya nih. Terus ini tadi yang dibeliin tiketnya itu nih ya. Oke, kita mau menuju ke atas sana. Mau naik ke bangunan Osaka. Osaka jalan. Kakegawa Jo. Osaka. Sugoi yo ne, Osaka Jo mo ne. Arimasen. Terus sekarang Shiro mitai itu. Ini naiknya kono kaidang nangka kajeteru desu ka ne? Nan kaidang to ka? Suska. Ya ini jalan menuju naik ke dekat bangunan Kakegawa ya, lumayan nih naiknya. Tuh lihat pemandangannya tuh bagus. Pemandangannya itu bagus sekali. Nah di atasnya, nah sudah mulai lumayan AC kaketeru. Sugai noboru nane. Undo Sports. Nah ini kita udah mulai masuk ke gerbangnya benteng Kakegawa. Aduh guys, lumayan melelahkan juga ya. Akhirnya tiba juga nih. Akhirnya tiba juga ke tuh, lihat cek bangunannya. Ayo.
Kita mau ke ini pintu masuknya di Kage Kawajo. Ini penyerahan tiket dulu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih. Indonesia go. Oboete imasu ne. Nanka doko de oboete imasu ka? Ah, so nan desu ka? Hontou. Katanya guys, banyak yang ini apa, orang Indonesia banyak yang kesini jadi menghafal bahasa satu bahasa dan terima kasih katanya. Ada juga yang menikah dengan anak sini katanya. Nah ini yang tadi tempat pengambilan karcis tadi di bawah guys. Nah saya baru naik sini, kemudian di sini ada patung zaman dulu kerajaan, dulu. Ini bangunannya, saya berada di bangunan Kage Kawajo. Di sini ada tanda panahnya guys, maksudnya mengarahkan kita untuk jalur untuk melihat-lihat ya. Kita ke tangga. Ngikutin jalur panah-panah aja guys. Kita ngikutin jalur panah-panah, bawa kita ke situ. Nah, ini iya ya. Maksudnya harus diselidiki. Coba kita. Kita masuk lagi ke tangga berikutnya. Ini pemandu kami loh guys, supaya kecapean. Sekali mas katanya kecapean guys, kasihan juga ya. Ini pemandangan apa namanya dari atas Kage Kawajo. Wow, kirei desu. Nih, nagamega kirei desu nih. Indah sekali guys. Kalau di juga lagi asik motret-motret tuh. Nah ini kalau dilihat dari atas, ada mana guys? Sanggai, Samsung.
sedang menikmati ya, apa namanya, menikmati kondisi alam. Anginnya cukup enak guys, sepoi-sepoi. Terus di sini juga ada apa namanya, bangunan ini dulu katanya bangunan kerajaan dulu Pak. Ini benteng, merupakan benteng zaman dulu waktu zaman peperangan di zaman apa namanya itu dulu, zaman kekaisaran itu. Jadi bangunan ini merupakan ya namanya benteng. Benteng itu apa? Menjaga wilayahnya dari musuh gitu. Jadi meneropong dan paling menjaga. Nah kalau untuk rajanya itu katanya tinggal di bangunan bawah tuh guys, bangunan bawah itu, bangunan bawah ada di bangunan bawah itu. Jadi raja-raja kalau di Indonesia itu keputren gitu, dulu zaman kerajaan itu keputren gitu lah, keputren di situ. Ya cukup menarik ya, makanya ini sangat beruntung berada di apa namanya, ya bisa mengunjungi ini gitu ya. Ini keputrennya itu di sono guys. Jadi ya raja-raja, putri-putri itu di situ. Nah ini yang saya apa namanya, yang saya datangin ini ya di atapnya, paling atasnya gitu kan. Banyak juga nih mulai dari sekarang berdatangan loh, apa namanya, banyak pengunjung ya. Ini teman-teman kita. Nah, diceritakan bahwa guys, tempat ini kan untuk apa namanya, berjaga-jaga dari serangan musuh. Jadi yang berjaga-jaga itu lewat sini nih guys. Jadi melihatnya ke sini, ke teropong, melihat ada musuh apa enggak itu guys. Tuh, di situ. Jadi dari lubang kecil mereka melakukan apa namanya, melakukan penjagaan guys, seperti itu. Ini teman saya ini sedang mempraktekkan waktu zaman kerajaan dulu ya, memantau. Jadi guys, tadi saya ambil foto ini kayaknya nih. Jadi di sini katanya ada ular putih ini pernah datang kemari katanya guys, pernah datang kemari. Kalau Jawa maka kono hebio semesteru sachi. Omamori desu ka? Iya.
jimat. Jadi patung ini sebagai jimat bahwasanya bangunan ini benteng Kakek Ngawa ini supaya tidak terjadi sesuatu hal yang sial seperti misalnya kebakaran dan lain-lain gitu. Ya. Oh, katanya ini adanya di atas benteng Kakek Ngawanya. Kalau di kita itu apa ya? Kalau di masjid itu namanya kubahnya atau memolonya, kalau bahasa saya itu memolonya gitu, ditempatkan di sini. Tangga guys, di belakang saya ini ada apa namanya? Ada pakaian kerajaan guys tuh, ada pakaian kerajaan, ada pakaian kerajaan ya. Waktu zaman kerajaan di belakang saya. Nah tangganya ini guys, tangganya ini tangga yang naik ke atas ini guys. Tadi yang saya naikin itu arah kemiringannya 80 derajat. Jadi kalau misalnya naik, awas loh, hati-hati. Yang rematik encok lindung, awas ya, barangkali keseleo nanti. Ini di apa namanya, di kotak ini ada kipasnya zaman kerajaan nih guys. Kipasnya zaman kerajaan. Terus kemudian ini juga kipas, tapi kipas ini ya dipakai oleh seorang pemimpin atau seorang raja, biasanya pada sebelum peperangan untuk memberikan perintah. Misalnya arah kiri, kiri diayunkan ke arah kiri gitu. Kanan, serang kanan gitu, seperti itu. Ini guys seperti itu. Nah, kalau yang di samping kanannya saya ini adalah foto-foto ya, sejarah waktu pemugaran benteng Kakek Ngawa ini. Kita mau ke Keputren guys. Jangan masing-masing. Jangan salah sepatu ya. Salah sepatu bahaya. Adomo, arigatou. Terima kasih. Kita mau keluar guys, menuju Kaputren. Biasanya ya orang Jepang itu turunnya dari sebelah kanan atau jalannya sebelah kanan gitu. Jadi makanya tadi orang lewat itunya sebelah kiri. Wah, tuh tadi kami di bangunan atas tuh. Dekat apa namanya? Ya di dekat benteng itu ada sumurnya guys, tuh lihat. Nah, tuh ada sumurnya guys. Sumur gali tapi dalam. Katanya sekitar 600 tahun yang lalu ini digalinya guys. Super sekali. Belakang sini tadi yang saya naik itu guys, Kakek Ngawajonya tuh. Bagus ya kalau dari jauh mah, dari jauh juga bagus ya. Tuh mau saya ke Keputren yang tadi dari atas dilihat itu. Tuh ya. Yang itu saya mau turun nih. Saya mau turun tangga. Saya sedang menuju Keputren ya. Tadi tempatnya aja adanya di samping kanan sih. Namanya ini
zaman dulu itu kayak gini bangunnya nih guys tuh. Jadi lantainya itu bukan lantai keramik atau yang lain. Jadi lantainya itu terbuat, namanya ini tatami. Tatami itu rangkaian atau rajutan dari tumbuh-tumbuhan kalau seperti ilalang dan sejenisnya. Ini adalah baju permaisuri dan dua-duanya baju perempuan. Pada saat ini dipakai pada saat melakukan meeting kerajaan, bukan meeting pertemuan kerajaan dan politik pemerintahan. Kemudian coba kita ke dalam juga dalam tuh kamar-kamarnya ini banyak guys tuh. Banyak kamar dulu memang begitu. Memang begitu. Nah ini yang tadi di depan itu, di depan adalah sama tadi ya apa namanya ini ya, yang agak lebih kecil, mungkin ini untuk anak kecil. Kemudian ini rasanya kaji semua bingung. Kerajaan semua pakai kerajaan. Samurainya pakai